Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Witri Faisal. Ini adalah video lanjutan perjalanan kita ke Rusia. Kita sampai di Saint Petersburg. Bagi teman-teman yang baru pertama hadir di vlog saya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia dan bersyukur. Ayo ikutin perjalanan kita ke Saint Petersburg, Rusia. Dobre utro, selamat pagi dalam bahasa Rusia. Nah, ini tempat kita menginap selama di Saint Petersburg, Hotel Moskva atau Hotel Moskow. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan ke Peterhof Palace. Ternyata teman-teman, Peterhof ini adalah serangkaian istana dan taman-taman yang terletak di Petrograd. Dan ini dibangun oleh Peter the Great atau Peter yang Agung, salah satu tsarnya Rusia. Peterhof ini dibangun oleh Peter the Great sebagai respon langsung untuk Istana Versailles yang di Paris, yang dipunyai oleh Louis XIV. Awalnya dimasukkan pada tahun 1709 untuk kediaman negara. Nah, waktu kami lagi ke Peterhof ini, hujan saljunya mulai turun dikit-dikit teman-teman. Jadi pada biasanya ini, fonten ini ada gitu, cuman di musim dingin tidak dihidupkan. Jadi airnya gak mungkin dihidupin kan, bisa beku tuh air yang keluar. Tapi di sekitarnya itu teman-teman, taman-tamannya sangat indah sekali. Coba deh tuh lihat. Kanak-kanak kecilnya ini dipenuhi oleh bebek-bebek liar yang bermalas-malasan. Mereka tidak berenang loh teman-teman, cuman bermalas-malasan begitu aja. Dan itu membuat kita yang jarang melihat bebek seperti itu ya, terkesima gitu. Atau saya aja kali ya. Teman-teman, ini benar-benar saljunya lagi turun. Kita mau lihat perbatasan Rusia dengan Finland. Kita jalan ke sana, teman-teman. Nah, kita sampai. Jadi ini lautnya sudah berbatasan dengan Finlandia. Tuh, perbatasan sudah dengan Finland. Itu masih Saint Petersburg sih, kalau nggak salah. Tapi lautnya itu sudah laut Finland di sana. Gitu, teman-teman. Cantik ya. Walaupun ini saljunya turun, tapi nggak tahu nih, pasti akan lebih cantik lagi kalau pas musim berbeda. Ini orang dua ini cerita kenapa di sini tidak ada jualan gorengan atau pisang rebus, jagung bakar. Jadi mereka mau pindah ke sini, minta jualan. Terus gitu, cenah. Nah, ini ibu kita ini dengan cinta tanah air, tetap dengan kebayanya. Ibu Alia. Apa kabar hari ini? Wah, salju, semangat. Nih orang Korea, annyeong. Annyeonghaseyo. Walau salju sudah mulai deras turun, teman-teman tidak menghalangi kami untuk mengelilingi Peterhof ini. Ketemu dengan teman-teman, sama-sama menahan dingin, dan yang penting tetap happy. Untuk tetap jaga kesehatan dan semangat. Ikuti terus ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe. Tadi kita perjalanan ini berapa lama kita ke sini tadi, Mak? Ada naik pesawat dari Murmeng?
terbang Satu kira-kira jam setengah? 2 jam ya, Tok? 2 jam. Kita sampai tengah malam. Aduh, nih telinga saya sudah dingin sekali. Iya. Seterusnya apa nih, istananya ini luasnya Oh, ya. kurang lebih 300 hektar Wis. dan tertata rapi, bersih. Oh, tuh. Ya, Tidak ada kalau- sampah ya. Tidak ada sampah ya. Tidak ada sampah ya. dan tidak ada sampah, tidak ada jual gorengan, tidak ada jual Nah. ya kopi-kopi keliling, Starling nggak ada tuh. Starling nggak ada. Istana Peterhof ini berada di lahan yang luasnya lebih dari 300 hektar, teman-teman. Luas ya. Dan keistimewaan dari istana ini, dia dekat dari pantai yang menghadap ke Laut Baltik. Keren ya? Tuh. Kita kembali ke ini ya, ke bus. Oh. Kita lagi di bener-bener turun salju. Turun salju. Dan besar-besar. Saljunya besar-besar. Dingin nggak tuh? Ini sekali. Cuaca nggak jelas. Ini. Ini di keesokan harinya teman-teman, kita akan cruise melewati Sungai Neva, sungai yang membelah kota Saint Petersburg. Tapi tidak mungkin ya teman-teman, kita akan menyusuri sungai yang luasnya ini atau panjangnya ini 74 km. Ya, kita sedikit-sedikit aja. Kita cruise di Neva River. Halo, halo, halo. Si mantap, si mantap, si mantap, mantap. Dingin Bu, dingin. Dingin. Kok saya kepanasan ya? Iya. Sebelahnya ada siapa Bu? Oh, Ada Yaya. ayang-ayang. Sungai Neva ini berhulunya di Danau Ladoga namanya teman-teman, dan ia melintasi Saint Petersburg dan bermuara di Teluk Finlandia. Meskipun ya tidak panjang, dia termasuk loh tiga sungai terbesar di Eropa selain Sungai Volga dan Sungai Danau. Museum Mikhailovsky Palace. Mikhailovsky Palace Museum. Ya, dan ini salah satu dari semua palace yang dia punya. Hanya satu bagian. Oke. Menyusuri Sungai Neva dengan cruise ini seakan membawa kita ke masa lampau yang kaya akan sejarah. Ketika sinar matahari memancar cahayanya, kecantikan Sungai Neva juga semakin terpancar. Angin semelirir dari suhu udara yang dingin membuat suasana semakin syahdu menyusuri si cantik Sungai Neva. Selama berabad-abad, keberadaan Sungai Neva ini sangat penting untuk keperluan transportasi orang-orang Rusia, Swedia, Finlandia, dan Baltik. Dan dari abad 8, Sungai Neva ini merupakan bagian dari rute perdagangan orang Skandinavia ke Bizantium. Saya merasa sangat beruntung karena kali ini saya dapat menyusuri Sungai Neva. Kedatangan pertama saya dahulu ke Saint Petersburg tidak sempat untuk menyusuri Sungai Neva yang indah ini. Bisa terbayang ya zaman dulunya betapa ini menjadi kawasan yang elit yang penuh bangunan-bangunan yang indah kejayaan pada masa lampau kerajaan Rusia. Hanya Neva ini agak coklat. Karena sudah terlalu dingin teman-teman, akhirnya kita menyerah semua. Kita masuk ke dalam restoran untuk menyeruput secangkir kopi hangat.
tapi tidak mengurangi menikmati indahnya Sungai Neva dengan cruise. Selesai juga teman-teman perjalanan cruise kita menyusuri Sungai Neva untuk menuju destinasi selanjutnya. Ikutin terus dan jangan kemana-mana. Ya, kita keluar. Spasiba. Lanjutkan perjuangan kedinginan kita ini. Nah, teman-teman, kita sampai kembali ke pusat kota Saint Petersburg di Rusia. Kali ini kita menuju beberapa destinasi, juga bangunan-bangunan cantik yang ingin kita foto-foto saja teman-teman, sambil menunggu saat makan siang. Nah, memang ya Saint Petersburg ini banyak bangunan-bangunan antik bagi saya sih ya, bagi saya pribadi itu sangat menarik. Dan di tengah kota ini kita bisa banyak melihat bangunan-bangunan bersejarah di Rusia, khususnya di Saint Petersburg. Nah, ini adalah gereja ya teman-teman. Kebetulan saya tidak masuk, kita foto-foto di luar saja. Dan teman-teman yang lain juga sepertinya berfoto karena tidak ada misa ataupun kebaktian di dalamnya. Sebelum memasuki Museum Hermitage, kita berencana mengisi dulu Kampung Tengah. Karena udara dingin, salju sudah turun, perutnya juga mulai manggil-manggil untuk segera diisi. Yuk, kita makan siang dulu. Di Rusia, KFC itu ganti namanya jadi Rastek. Nah, kita makan Rastik alias KFC. Tapi kalau ini dia aliansinya nggak ada Israel. 3 mangkok habis. Tuh habis tuh, lihat tuh. 3 mangkok habis. Tuh masih sibuk tuh ibu-ibu tuh. Rastik. Nah, teman-teman, setelah makan siang kita menuju Hermitage Museum. Kita memasuki pintu gerbang ke arah Hermitage. Yuk, kita melintasi hujan salju yang cukup deras. Jadi benar-benar teman-teman, ini kita di Hermitage hujan salju. Ini saljunya deras banget. Mungkin dari video kelihatan ya. Lihat tuh atuk tuh. Ini orang Indonesia, orang Asia nekat ya. Jadi kita rencananya mau masuk ke Hermitage. Cewek perkasa. Hai. Ini lihat nih, ibu. Tunggu dulu. Lihat ini. Ibu Alia nih pakai kebaya loh. Pakai kebaya loh. Nanti di museum ini kita mungkin tidak akan menyusuri semua sisi museum ini karena katanya ya teman-teman, saking luasnya 4 hari 4 malam katanya tidak akan kelar untuk menyusuri dan menikmati koleksi-koleksi yang ada di Hermitage. Yuk kita lihat-lihat dulu yuk. Siapa tahu kita bisa melihat banyak di sini dalam waktu yang singkat. Nah, ini nih tempat penyimpanan kalau kita mau naik, disimpanlah di sini barangnya. Jadi pas masuk, kalau kita bawa jaket ya, di musim dingin, jadi jaketnya dititik dulu di sini. Night in Museum.
Mungkin yang perlu kita contoh teman-teman dengan masyarakat barat ya, mereka itu mencintai museum. Jadi dari anak-anak, anak muda, orang tua, itu mereka ramai-ramai ke museum. Museum adalah salah satu sarana kita untuk mempelajari masa lalu, kejayaan masa lalu, guna kita jadikan bekal untuk memperoleh kejayaan di masa depan. Begitu sih menurut saya. Ayo kita mulai untuk mencintai museum dan sering jalan-jalan ke museum. Teman-teman, selanjutnya kita sekarang visit ke Masjid Blue Mosque namanya, atau orang Indonesia mengenalnya dengan Masjid Soekarno. Karena Pak Karno pernah sholat di sini. Nah, di sini kita tidak sholat teman-teman, tidak bisa karena hanya dibuka pas waktu sholat saja masjidnya. Jadi kita cukup puas berfoto-foto di sekitar masjid, kemudian naik lagi ke bus. Juga karena saljunya lagi tebal, takut licin dan jatuh teman-teman. Jadi sudah puas foto-foto, pret, kita masuk ke bis lagi. Nah teman-teman, tiba saatnya kita meninggalkan Saint Petersburg. Kita menaiki kereta menuju Moskow, namanya Samsun. Tulisannya Camcah ya, bacanya Samsun. Tadinya saya mengira ini kereta api cepat teman-teman, seperti Wus di kita. Ternyata ini kereta api eksekutif malam seperti Argo gitu. Tapi cukup nyaman, dan perjalanan kita dari Saint Petersburg ke Moskow menempuh waktu 4,5 jam. Hampir 5 jam.
Kita sampai di Moskow hampir tengah malam teman-teman, dan disambut dengan derasnya salju. Jadi ternyata teman-teman kalau salju itu turun dinginnya tidak terlalu dingin gitu menurut saya. Walaupun ya pasti tetap dingin, tapi tidak dingin yang bagaimana begitu. Tetap dingin sih. Ya kita harus gerak-gerak koper lagi nih teman-teman menuju bus yang menjemput kita dan kembali ke hotel. Pertama kita menginap waktu pertama sampai di Moskow. Hujan saljunya sudah sangat deras nih teman-teman, disambut sangat deras, hujan salju sudah putih semua, tapi tidak mengurangi semangat kita. Kita ya namanya sekali-sekali melihat salju ya teman-teman, ya happy aja walaupun salju udah di mana-mana, putih di mana-mana, tapi kita tetap happy. Itu Ismailovo. Semua putih. Kita mau kemana tuh? Nggak tahu, pasti Atuk bilang. Atuk kan bilang nggak tahu. Kita mau ke Ismailovo, ke Kremlin. Kebetulan dekat dari hotel, jalan 5 menit. Di Min 2 minus. Semangat. Yang nanti kita udah balik ke menuju airport untuk kembali ke Jakarta. Oke. Ini nih Ismailovo, pagi-pagi udah buka dia. Tahu orang turis Indonesia shoppingnya pagi kan ngejar pesawat tuh. Tuh, Moriska. Halo. Tadi kami sempat berbelanja sebentar di Ismailovo yang di depan ini teman-teman. Di sana menjual souvenir, tapi karena masih terlalu pagi tidak terlalu banyak yang buka ya. Tapi ya oke lah, kita cukup puas untuk berkeliling si Ismailovo walaupun hanya 1 jam karena kita harus mengejar pesawat menuju airport lagi kembali ke Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog saya sampai selesai. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur dan bahagia. Sampai ketemu di vlog-vlog saya selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.